Ya, kita sepakat dulu, Bang, yang tidak ada itu materi apa kekosongan. Oke, berarti yang ada itu adalah materi, Bang. Kita nggak bisa nyebutnya materi. Suatu yang muncul dari kekosongan itu, itulah ciptaan, Tidak Bang. ada, tidak ada yang muncul. Kalau disebut tidak ada, dia hanya ada dalam pemikiran dan dibicarakan oleh orang-orang yang punya pikiran. Orang-orang yang punya paham tentang kekosongan seperti itu. Salam cerdas selaras sahabat-sahabat sekalian dan para tandapan di mana saja berada di alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat setiap persoalan kehidupan manusia dalam perspektif dan dalam kajian spiritualitas. Spiritualitas adalah jalan kembali kepada kemurnianmu sendiri, sebagaimana kenyataan itu sendiri, tanpa pikiran, tanpa ego, dan tanpa keinginan apapun. Membiarkan semua keindahan itu melewati kehidupanmu, tanpa ternoda oleh penilaian-penilaian dualitas dari pikiranmu. Biarkan hatimu yang sudah lama merindukannya, menikmati dan merasakan kesejatiannya. Salam satu hati. Dan Hyang ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat tandapan yang terus setia mengikuti dan merespon pencerahan Hyang secara memadai. Jika pencerahan Hyang ini dianggap baik dan mencerahkan, maka mohon tebarkan dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Silahkan subscribe bagi yang belum, klik like dan berikan komentar yang positif dan konstruktif. Salam satu hati. Rahayu. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Malam ini kebetulan Hyang ada waktu untuk live. Berharap ada live kali ini kita bisa menemukan kesepakatan. Ada sesuatu yang mungkin perlu kita bicarakan bersama, kita sama-sama sinau bersama. Jadi alangkah baiknya sahabat-sahabat untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi kisah tentang spiritualitas. Jadi kita tetap membatasi diri berbicara di ranah spiritualitas. Hanya saat ini kita mencoba untuk berbicara tentang apa itu kekosongan. Karena banyak sudah saya mendengar, yang mendengar cerita-cerita tentang kekosongan, suwung, dalam pengertian yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada kesepakatan kata untuk memahami apa itu kosong yang sebenarnya. Apa itu kekosongan? Mengapa kata atau istilah kekosongan menjadi begitu viral, menjadi sangat populer sebagai bahan perbincangan, terutama di ranah spiritualitas? Ada apa dengan kekosongan? Karena bagi Hyang, istilah kekosongan hanyalah masalah biasa. Masalah tentang ketidakadaan atau ketiadaan. Sesuatu yang tidak ada, tidak eksis. Lalu ada keterkaitan apa istilah kekosongan dengan persoalan-persoalan spiritualitas? Mari kita lanjutkan uraian kita dalam tema kekosongan ini. Dan mohon sahabat-sahabat sekalian untuk memberikan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kekosongan? Apa yang dimaksud kosong itu? Apa yang dimaksud dengan suwung itu?
Maka dalam kesempatan kali ini, mari kita rembuk, berdialog, isi mengisi, saling berbagi untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi. Kita berharap semoga malam ini banyak mendapatkan pengetahuan baru, kesimpulan baru. Ya, ini ada yang bisa gak bimbingan ketemu Tuhan lewat online. Ya jelas tidak bisa, karena lewat online itu bisa didengar orang banyak. Dan lagi pula ada password yang harus dirahasiakan. Selamat datang. Iya, dari Medan saya nih, Bang. Dari Medan. Wah, cukup jauh juga dari sini ya. Dari Acehnya lah. Kosongan nih arahnya kemana, bisa ngasih edukasi tentang penjelasan kekosongan nih, Bang? Ya, kekosongan dalam arti bahasa itu sendiri, kosong gitu. Apa itu kosong? Ya kita nggak jauh dari pengertian bahasa. Di bahasa itu udah mewakili apa yang ingin kita bicarakan gitu. Berarti definisinya dari bahasa tersebut ya. Iya, ya itu kan bahasa Indonesia. Saya lebih suka menggunakan bahasa Indonesia karena jelas itu bisa diartikan dalam bahasa apapun. Saya tetap memberikan maknanya dalam pengertian secara bahasa, gitu aja. Jadi kata-kata ini cukup mewakili untuk mengatakan kekosongan dalam pengertian spiritual, dalam pengertian apa saja yang berkaitan dalam kehidupan ini. Kosong dalam arti bahasa, kosong dalam arti spiritual, kosong dalam arti matematika, dalam arti, nah itu kan bisa kita bahas di segala bidang. Kalau kosong Ya. di dalam matematika gimana itu, Bang? Kalau kosong di dalam matematika. Nah, matematika ini merupakan kebenaran yang sangat mutlak. Ya. Jadi kita bisa lihat kosong di dalam matematika itu kan disimboliskan dengan huruf 0. Ya, huruf 0. Nah itu kalau dalam matematika itu. Di dalam matematika itu ada dua macam angka. Ya, ada dua macam angka. Ada angka kuantitas dan ada angka kualitas. Nah ini. Yang disebut angka kualitas dan kuantitas yang di mana itu, Bang? Yang disebut angka kuantitas itu angka yang bisa kita hitung. Sedangkan angka kualitas itu angka yang tidak bisa dihitung. Berarti kosong menandakan bisa dihitung atau enggak? Kosong itu merupakan angka kualitas karena dia nggak bisa dihitung. Tapi kalau saya melihat ya, kosong itu di matematika itu lambangannya tak terhingga. Iya betul. Makanya dia nggak bisa dihitung. Makanya saya menyebutnya tidak bisa dihitung. Dia tak terhingga dalam pengertian ke atas maupun ke bawah. Berarti kualitasnya tak ada. Dia kualitas. Dia adalah kualitas. Kalau dia kualitas berarti bisa dihitung dong. Nggak bisa. Yang bisa dihitung namanya kuantitas. Yang bisa dihitung namanya kuantitatif. Angka-angka yang disebut dengan angka kuantitatif. Kalau angka-angka kualitatif itu nggak bisa dihitung. Berarti orang mempunyai ilmu matematika berarti bukan ilmu pasti namanya. Yang pasti-pasti itu bisa menghitung kuantitas dapat. Kenapa disebut dia demikian. tidak terhingga di situ? Yang perlu dipahami,
angka kuantitas itu hanya ada sampai 9. Jadi gimana nih definisi biar kita ketemu definisi kualitas dan Oleh karena definisi itu, kuantitas. selamanya manusia tidak akan bisa dipertemukan melalui pikiran selama masing-masing manusia memiliki dan terikat pada kualitas dan kedalaman pengetahuan yang berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Apalagi jika terjadi saling berbantahan antara mereka untuk mencari menang, untuk mencari pembenaran semata, dan bukan untuk menemukan kebenaran universal yang satu dan sama. Proses pertumbuhan silogistik akan mudah terjadi dalam proses perkembangan pikiran dan keyakinanmu secara memadai jika yang tidak tahu hanya berhak bertanya dengan kerendahan dan keterbukaan hati dan pikirannya dan bukan membantahnya. Begitu pula yang berkewajiban menjawab haruslah orang-orang yang benar-benar tahu, yang mengetahui melalui pengalamannya dan bukan tahu karena mendengar. Yang wajib menjawab yang benar-benar memiliki pengetahuan substansial dan bukan sekedar pengetahuan konseptual dogmatis semata. Agar angka kuantitas ini hidup kembali, maka unsur Tuhan masuk di dalamnya. Sehingga angka 9 hidup kembali ketika menjadi 10. Karena angka 9 adalah angka kematian. Angka 1 adalah angka kelahiran. Maka menjadi hidup kembali jika ada angka 0. Maka menjadi angka 10. Maka dengan adanya 0, angka kuantitas pun akhirnya berkolaborasi dengan angka 0, akhirnya mengalami keabadian juga. Tak terhingga juga. Jika angka-angka kuantitatif 1 sampai 9 merupakan angka-angka yang terbatas dan terukur, maka angka kualitatif 0 menjadi lambang bagi suatu keberadaan yang tidak terhingga, substansi absolut yang tidak terbatas dan tidak terukur. Sehingga angka kualitatif 0 dalam perspektif spiritualitas tidak melambangkan ketiadaan atau kekosongan sama sekali. Angka 0 melambangkan kekuatan hidup yang tidak pernah mati. Maka angka 0 melambangkan suatu keberadaan yang kekal absolut yang tidak terukur, tidak terhingga. Sehingga tidak bisa disimboliskan dengan angka-angka kuantitatif apapun yang terukur, terhingga, ataupun terbatas. Oleh karena itu, angka kualitatif 0 adalah angka paradoksal, kebenaran paradoksal, yang sering dianggap kosong atau tidak ada, padahal sebenarnya ada, sebagai simbol keabadian atau ketakterbatasan. Disinilah makna spiritualitas dalam matematika. Dengan adanya kolaborasi antara kuantitas material dengan kualitas ruhaniah, sehingga yang namanya material pun juga mengalami keabadian berkat adanya angka 0. Jadi tak bisa diilmiahkan ya. Itu sudah ilmiah. Itu ilmiah. Kalau ilmiah 1 dibagi 0, jawabannya jangan terhingga dong. Itu namanya tak tahu. Kan itu dia. Yang tak terhingga. Ini tak artinya terhingga. Tidak tahu. Tak tahu itu artinya, Bang. Artinya bukan tidak tahu, tak terhingga. Iya, melambangkan tak terhingga, kan begitu. Nah, kita tarik bahasa Indonesianya. Selamat malam. Dalam bahasa Indonesianya, artinya Anda yang tidak tahu sama sekali. Karena pikiran dan pengetahuan Anda yang terbatas, sehingga tidak mampu mengukur yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Malam Romo Guru, selamat malam. Selamat malam. Ke saya Joni dari Kejawen Ortodok, Romo. Dari? Kejawen Ortodok. Oh, ada Kejawen Ortodok nih. Iya Romo. Iya.
Kalau kalau kejawen ortodok ini cuman gini doang Romo. Jadi kita nanti nggak boleh orang disisa di sana, makanya malaikatnya itu nanti terpaksa nanti kita carikan jodoh, lalu kita carikan pekerjaan. Jadi malaikat Apa itu? ya Gimana? malaikat kita carikan jodoh, lalu kita carikan pekerjaan juga malaikat itu Romo. Jadi dia Weleh, nampaknya Mas Joni Kejawen ini, atau mungkin nama aslinya Mas Jono yang ortodok ini, sedang mabuk berat. Mungkin kebanyakan minum, atau mungkin kebanyakan mikir ya. Haha. Malaikat apa ini maksud malaikat? malaikat yang menyiksa-nyiksa di neraka-neraka, entah nerakanya siapa nanti. Ya, siapa yang dapat informasi dari mana malaikat menyiksa? Nggak tahu Romo, saya mendengar itu kalau nggak ngikuti masuk neraka. Ya kalau kita belum melihat sendiri, sebaiknya jangan berbicara yang belum kita tahu. Oh, iya Romo. Itu kalau kita membicarakan sesuatu yang kita belum tahu, itu namanya sudah fitnah. Iya Romo. Jadi kita batasi berbicara apa yang kita tahu. Ini kita berbicara sedikit semi ilmiah. Tapi ilmiah kita bukan ilmiah yang bersifat saintifik, tapi kita ini meta saintifik. Meta saintifik artinya sebagaimana pengetahuan saintifik yang kebenarannya bisa dibuktikan secara empiris, logis, sistematik, dan objektif, maka pengetahuan atau pengalaman meta saintifik kebenarannya pun bisa dibuktikan secara empiris, logis, dan sistematik. Tentunya bagi orang-orang yang sudah mampu melampaui pengalaman dan pengetahuan meta empiris. Oleh karena itu, kebenaran meta saintifik lebih substansial ontologis, melampaui logika normal metalogis, bukan hanya meta objektif tetapi sekaligus meta subjektif, karena subjek dan objek telah lebur menjadi satu kesadaran. Iya Romo. Betul Romo. Jadi saya mempercayai nanti kita akan mati, setelah mati kita hidup lagi, lalu kita mencari malaikat-malaikat penjaga neraka. Lalu kita akan Nah, itu sudah berhayal. Dalam kematian tidak ada apa-apa. Dalam kematian tidak terjadi apa-apa. Kematian itu hanya tidur saja. Kematian itu hanya istirahat. Dan tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tapi anak saya apa tetangga saya itu anaknya kecil terus ngeremeng, katanya diikuti mbahnya terus minta ikan bandeng, tapi kok sembuh Romo. Itu mungkin banyak faktor yang bisa kita selidiki. Ya, banyak faktor yang kita selidiki, itu nggak bisa dijadikan pegangan untuk kajian-kajian ilmiah. Mungkin paling tidak itu faktor keturunan. Karena kacang tidak bisa meninggalkan lanjaran. Anak tidak jauh berbeda dari bapaknya. Tapi dalam kepercayaan saya cuman gitu Romo. Jadi kita akan mati, setelah mati kita itu kepercayaan saya. Ya, oleh karena itu dalam spiritualitas kita mencoba keluar dari kepercayaan. Keluar dari keyakinan. Kita mencoba untuk kalau masalah spiritual itu menurut saya tidak ada doa manjur Romo. Jadi kalau ada doa manjur, pasar buyar, pabrik tutup. Spiritualitas tidak berbicara tentang spiritual doa. Itu hanya pekerjaan orang malas Romo. Spiritualitas adalah jalan kembali. Kita bukan berbuat seenaknya, cuman saya ngomong apa adanya. Jadi saya ngomong berbicara dengan fakta. Makanya sampean berbicara jangan melebihi batas. Kalau pengetahuan sampean terbatas, berbicaralah sebatas itu. Itu namanya bukan berbicara apa adanya menurut keadaan yang sebenarnya, melainkan berbicara dalam batas keyakinanmu sendiri, dalam batas pada pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam pikiranmu dan keyakinanmu semata. Apa yang ada di dalam keyakinanmu sudah berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam kenyataan. Jika kamu sudah berbicara tentang keyakinanmu yang tidak lagi berbasis pada kenyataan, itu namanya sudah mengigau.
sebagaimana ucapannya orang yang sedang mabuk, tidak berpijak pada kenyataan dan logika lagi. Yang semacam ini tidak bisa kita kaji dalam bentuk kajian apapun. Seperti kayak gini, kita punya keris, kemudian bisa ini bisa itu, mustahil Romo. Ini namanya orang Jawa yang keblinger, sudah tidak menghargai warisan budaya leluhurnya yang adiluhung. Benar-benar keblinger karena mabuk kepayang, karena mabuk agama atau mabuk kebencian semata. Itu kebiasaan sampean. Saya nggak berbicara tentang keris. Di sini bukan perkerisan. Kita berbicara tentang kenyataan yang sebenarnya. Ya, kan saya ingin tahu, sahabat berdoa lalu Apa yang sampean ingin tahu? Ya, silahkan yang lainnya. Maaf terganggu sedikit dengan adanya orang yang mabuk. Yang tidak tahu siapa orang yang sedang mabuk agama dan mabuk kebencian ini. Yang tidak percaya kalau si Joni ortodoks ini sebagai orang Jawa. Karena pakaian, simbol-simbol atau nama Jawa tidak bisa dijadikan jaminan sebagai orang Jawa. Karena Jawa bukan nama suku, Jawa bukan nama bahasa, karena Jawa adalah kualitas substansial substansi yang absolut. Yang tidak percaya kalau dia ngaku sebagai pengikut kejawen tetapi sudah merendahkan kepercayaan dan budaya leluhur. Namanya juga orang mabuk, maka dia akan muntah-muntah di mana-mana. Jika orang mabuk karena minuman ada redanya, sesudah muntah-muntah, berbeda sekali dengan orang yang mabuk karena kebencian semata. Nampaknya orang ini mabuk karena kebencian semata, maka dia akan muntah-muntah terus-menerus, tidak ada redanya. Ini orang yang sakit, bukan sakit jiwa, tetapi sakitnya lebih berbahaya daripada sakit jiwa. Orang yang sakit hati lebih berbahaya daripada orang yang sakit jiwanya. Orang yang sakit hati mabuk dengan kebencian, maka banyak kotoran, fitnah, dan sampah yang keluar dari mulutnya, seperti gonggongan anjing yang belum kenal dekat. Bahayanya orang yang sakit hati bisa menciptakan fitnah di mana-mana, membuat kebohongan dan mengadu domba, melakukan penipuan yang merugikan pihak yang dibencinya. Bukan ingin belajar bersama, tapi ingin serekal-serekalan. Selamat datang. Assalamualaikum, sugeng dalu, rahayu Mbah. Rahayu. Ya, silahkan Semoga datang. sehat selalu. Ya, sehat selalu, berkat doa panjenengan. Salam kenal, saya saking Madiun Mbah. Madiun, Jawa Timur. Oke. Madiun. Oh, saking Madiun. Madiun, Jawa Oke. Timur. Malam ini kita mencoba berbicara tentang apa itu kekosongan ya. Mungkin Mas Andri ingin memberikan sumbangsihnya atau memberikan sedikit cerita tentang apa itu kekosongan. Sharing ngoten Mbah. Iya, sharing. Kita berbagi di sini, berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya, apa yang kita pahami tentang, tetapi sekalipun demikian tetap kita harus berpegang pada logika, entah itu logika bahasa, logika matematik, logika ontologis, karena yang namanya logika itu juga bertingkat sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, silahkan siapapun yang mau bicara tentang kekosongan, silahkan untuk bisa berpendapat. Kita ini sedang ingin membicarakan kekosongan, bukan lomba kosong-kosongan. Lomba mengheningkan cipta. Jadi bingung juga Mbak ini kalau bicara kosong ini. Hah? Iya. Kalau udah bicara kosong, masalah kosong gitu. Tapi apabila diucapkan ya itu ya berarti ada gitu Mbak. Kekosongan, suwung atau ketiadaan seolah menjadi ada karena banyak orang-orang yang membicarakannya. Namun secara substansial metaontologis, apakah kekosongan benar-benar ada atau benar-benar tidak ada?
Jika memang kekosongan itu ada, terus bagaimana bentuk manifestasinya? Kekosongan hanyalah ada sebagai istilah atau sebagai konsep semata, yang hanya ada di dalam pikiran semata. Namun secara meta-ontologis, kekosongan sama sekali tidak eksis di dalam kenyataan. Kekosongan akan menjadi masalah yang luar biasa jika yang tidak ada, yang kosong dianggap ada. Jika kekosongan dianggap memiliki substansi, ini sebuah kebodohan atau ketidaktahuan yang tiada dianggap ada secara substansial. Lalu dari mana dan mulai sejak kapan ajaran kekosongan ini menjadi bagian yang sentral dalam pembahasan spiritualitas? Yang menjadi merasa penasaran terhadap adanya ajaran kekosongan ini. Adakah kebutuhan dengan menganggap kekosongan sebagai ada? Apakah kekosongan benar-benar ada sebagai substansi absolut di dalam kenyataan? Atau kekosongan hanya ada sebagai simbolika semata? Atau adanya sebagai keadaan tertentu dari suatu proses pemikiran saja? Tapi apabila tidak diucapkan ya itu tiada. Kan kita kan sering dengar itu orang-orang berbicara tentang kekosongan itu begini, begitu, atau dalam bahasa Jawanya seringkali disebut suwung. Bahkan sampai ada kata-kata, ada statement yang mengatakan kosong itu berisi itu kosong. Nah ini kan banyak yang bisa dibicarakan, tapi yang ingin dengar dari orang-orang yang memang punya pengetahuan khusus tentang kekosongan ini, yang mencoba untuk mendengarkannya dalam perspektif dalam ranah spiritualitas gitu. Karena ketika kita bicara tentang kekosongan, di sana ada dua hal yang muncul, ya. Karena kekosongan itu terjadi karena berkaitan dengan pikiran. Ketika ada pikiran, kekosongan pun menjadi sebuah pembicaraan. Jadi di sana ada dua, antara pikiran dan kenyataan. Jadi ketika kita bicara tentang kekosongan, berarti di sana kita menghadirkan dua hal, tentang pikiran dan kenyataan. Apa yang diketahui orang-orang tentang kenyataan melalui pikirannya hanyalah sekedar konsep dan pemahaman konseptual tentang kenyataan yang dualitas. Dan kemudian bagaimana seharusnya manusia mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya tanpa melalui proses pemikiran sama sekali, membiarkan kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas itu muncul sendiri. Maka akan muncul di sana segitiga pengetahuan, di mana pengetahuan sebagai puncaknya yang menghubungkan antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahuinya, dan yang tidak melihat adanya keterkaitan antara konsep kekosongan dengan segitiga pengetahuan di sini. Makanya yang di sini yang sedang kita kaji adalah makna dari kekosongan itu. Nggak jauh dari kebahasaan dan kenyataan. Lalu apa keterkaitannya dengan kenyataan itu sendiri? Karena kekosongan itu tidak ada dalam kenyataan. Kekosongan itu hanya konsep, ya. Suwung itu hanya konsep, dalam kenyataan tidak ada. Maka suwung yang dimaksud secara spiritualitas adalah ketika diri kita, ketika di dalam diri kita, ketika di dalam pikiran kita tidak terjadi yang namanya proses pemikiran. Pada saat kita tidak berpikir sama sekali, itulah yang disebut dengan kekosongan. Pada saat pikiran kita kosong, saat itulah kita menjadi ada. Kalau ini yang Wildo, yang Wildo. Terus kalau saya mendapatkan botol kosong, itu terus gimana itu?
Apa kaitannya dengan pembicaraan ini? Apa yang Ya ditanyakan kan dengan botol kosong? kan kosong, katanya tadi kan kosong, ya tak? Kosong itu kan ketiadaan. Iya. Berarti tidak Yang kita nyata, tidak bicarakan kan nampak. Kan? kekosongan, bukan botolnya. Lah makanya itu. Nah terus kalau saya mendapatkan botol kosong, lah berarti tidak ada Kita isinya kan membicarakan seperti itu. kekosongan, bukan botolnya. Itu nggak jauh beda kita ya, itu nggak jauh beda begini ya. Apa yang sampai bicarakan, saya mendapatkan botol kosong. Ya, ini sama seperti seorang ahli fisika kuantum ya. Ketika dia mencoba melihat partikel-partikel ya. Ketika kita menggunakan alat tertentu mencoba untuk melihat partikel-partikel subatomik tadi, maka 99,99% itu kosong. Nah, kata-kata kosong ini sebetulnya kalau kita selidiki dalam pengertian secara fisika kuantum, tidak ada yang kosong. Hanya tidak nampak. Jadi 99,99% itu tidak nampak. Yang nampak itu hanya 0,01%. 0,0001% itu yang nampak. Ya. Jadi yang disebut kosong itu artinya yang tidak nampak. Itu bahasa mereka ketika menyebut yang tidak nampak kosong. Padahal dalam kenyataan tidak ada yang kosong sama sekali. Contoh, sampai mengatakan tadi botol kosong. Padahal di dalam botol itu tidak kosong. Ada isinya oksigen, ada udara. Bagaimana sampai bisa menyebut itu botol kosong? Padahal di dalamnya ada udara. Berarti hanya udara itu tidak nampak. Jadi botol itu tidak kosong. Jadi kalau sampai mengajukan botol sebagai botol itu tidak kosong. Botol itu terisi oleh sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita. Itu saja. Jadi ya, tidak ada yang kosong. Berarti hanya seperti tidak nampak. Itu ya, Mbah ya. Hanya tidak nampak. Seperti orang napas. Ya, semua tidak ada yang kosong. Sekalipun di depan saya ini udara, ruangan, semuanya padat, berisi dengan zat-zat atomik. Nah, makanya dari itu kenapa kok disebut kosong? Nah, itu kan bahasa manusia, keterbatasan dalam menggunakan bahasa. Kalau kita selidiki dari segi bahasa, orang yang semacam itu salah dalam menggunakan bahasa. Dan itu satu tanda dia kurang tahu. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa yang benar, dan dia tidak tahu kalau dalam botol itu tidak kosong. Itu kebodohan namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya karena kebodohan itu saja. Bukannya kebodohan, mungkin lebih tepatnya itu ketidaktahuan. Ya, itu hanya permainan bahasa saja. Harus. Ya. Mbah, kalau menurut saya kosong itu ada apabila dinyatakan atau dibicarakan. Jadi kalau udah nggak dibicarakan ya tiada. Ya, karena sekarang sedang dibicarakan. Iya, jadi ada. Ada sebagai bahan pembicaraan, tapi tidak ada sebagai kenyataan. Iya. Ada sebagai konsep, tapi tidak ada dalam sebagai kenyataan. Kita tidak lagi ya bolehlah gitu. Jadi dia hanya ada sebagai konsep, tapi tidak ada sebagai kenyataan. Pahami ini dengan baik. Mbah, lalu hikmah dari kekosongan itu apa, Mbah? Apa? Hikmah dari kekosongan itu apa? Ya tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa kita bahas, Mbah? Yang membahasnya karena banyak orang yang membicarakannya,
baik orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pelaku spiritual, para penekun filsafat maupun para saintis yang hanya penasaran ada apa dengan istilah kekosongan. Adakah yang menarik dengan kekosongan? Ketiadaan hanyalah kata-kata. Ketiadaan hanyalah konsep yang tidak eksis di dalam kenyataan. Kekosongan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Kekosongan hanya berkaitan dengan pikiran, dengan bahasa. Kita bahas memang. Itu masalahnya. Karena banyak orang yang Membahas kita bahas. sesuatu Kalau yang sampai kosong. punya cerita, silakan bercerita. Kalau sampai tidak punya cerita, ya mendengarkan saja. Iya, Jadi Mbak. kalau udah Jadi gini, kosong itu juga susah untuk dibicarakan, Mbak. Bisa, banyak orang berbicara tentang suhu. Tentunya Anda tidak mampu berbicara apapun tentang kekosongan jika Anda tidak punya pengetahuan atau informasi sama sekali tentang kekosongan. Justru Hyang ingin mengetahuinya, dari mana sebenarnya ajaran tentang kekosongan atau suwung ini bersumber. Oleh karena itu, sebelum Hyang membuat kesimpulan puncak tentang kekosongan, Hyang membuka forum ini untuk menampung berbagai macam informasi atau ajaran-ajaran tentang suwung atau ketiadaan. Oleh karena itu, berikan kami informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan tentang ajaran kekosongan atau suwung ini, jika Anda memang mengetahuinya. Yang Hyang tahu tentang kekosongan atau ketiadaan tidak lebih hanya sebagai sebuah proses dan tujuan sekaligus dalam langkah-langkah spiritualitas untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Selama manusia masih ada di bawah bayang-bayang pengetahuannya yang bersumber dari pikirannya sendiri, maka selama itu manusia tidak akan mampu melihat kenyataan sebagai kenyataan itu sendiri. Jalan satu-satunya untuk mencapai itu hanya dengan cara mengosongkan pikirannya dari seluruh pengetahuan dan keyakinannya yang terbentuk di dalamnya. Kalau kita bicara tentang kosong, artinya bagaimana caranya kita mengosongkan diri kita dari kebisingan yang selalu muncul dari pikiran kita sendiri. Yang bising itu apa? Yang selalu bising adalah pikiran kita. Jadi konsep kekosongan itu berkaitan dengan pikiran. Jika kita berbicara tentang kosongan, berarti kita berbicara tentang pikiran dan kenyataan. Berarti kosong di dalam nyata berarti itu, Mbak. Kosong tidak ada dalam kenyataan. Kekosongan itu merupakan konsep-konsep yang ada dalam pikiran. Iya, makanya Yang tidak ada hikmatnya. kalau kita ngebahas sesuatu hal itu pasti ada yang tersurat dan Iya. tersirat. Artinya ada betul. makna. Nah, Ya kalau kita ambil maknanya bisa, cuma kita mencoba melihat kekosongan di sini dalam pengertian spiritual, dalam perspektif spiritual. Yang kita bicarakan pun juga menyangkut sedikit banyaknya memang spiritual, Mbak. Ya, tapi iya, betul. spiritual yang dipahami orang-orang itu sangat berbeda dengan spiritual yang sebenarnya. Jadi Iya, betul benar Mbak, karena pola pikir, sudut pandang, ilmu yang diterima itu bukan dari satu orang. Kenapa Mbak ada masalah? Spiritualitas mencoba untuk berbicara berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan sudut pandang. Sudut pandang itu cuma Kalau ukur, masih Mbak. di wilayah sudut pandang itu filsafat, bukan spiritual. Kosong Berarti tetap kalau kosong, bukan kenyataan. Iya, Jadi betul. pahami kata-kata Tapi itu, kan kosong tetap kosong, bukan iya, kenyataan. iya. Pikiran itu muncul tergantung pada data. Kalau kita mau bicara pikiran ya, pikiran sama sekali bukan sesuatu yang ada secara alami. Pikiran itu baru muncul kalau ada data yang masuk. Pikiran itu hanya potensi. Dia ada setelah ada data-data masuk ke dalam otaknya. Iya. Tanpa data-data, Ngerti, pikiran tidak paham. pernah ada.
yang bilang bahwa kosong itu ada hanya sebagai konsep, bukan sebagai kenyataan. Pahami Kak apa yang Hyang katakan. Kosong Oke. itu ada Betul. sebagai Iya. konsep, Iya, saya, bukan sebagai kenyataan. saya paham. Saya paham, Mbak. Iya, kalau kosong itu sebagai konsep saya paham. Tapi kan duduknya kosong itu saya paham karena ada jiwa raga kita. Kalau Tidak ada keterkaitan ontologis antara kosong sebagai produk pikiran dengan jiwa dan raga sebagai sesuatu yang alami. Kalau menurutku, kosong itu kalau secara spiritual mengosongkan pikiran yang berjalan itu hati. Nah, itu namanya Sebagai teknik ya, sukma. teknik bagaimana mengosongkan diri. Tapi dikosongkan dari apa? Yang mengosongkan pikiran ya diri kita sendiri. Sangat mustahil pikiran bisa mengosongkan dirinya. Karena itu sama dengan melawan wataknya sendiri yang selalu bising. Kebebasan dari pikiran bisa terjadi jika substansi absolut mampu keluar dari pikirannya dan menjaga jarak dengan pikirannya, sehingga muncullah keberadaan yang melampaui pikiran dan tubuhnya. Silakan. Malam, Bang Wildo. Selamat malam. Wah, ya ini sekali dari mengikuti dengan baru bisa bergabung. Bang Wildo, izin tanya tentang kekosongan. Izin tanya, siapa ini Mas? Kalpa Fiksa. Kalpa Fiksa. Iya, Ya, Bang. silakan Mas Kalpa. Kekosongan itu apakah bentuk tidak yakinan kita terhadap sesuatu sehingga kita memikirkan hal yang ada dalam dimensi yang kosong atau dimensi yang tidak ada. Bagaimana itu? Kekosongan itu sendiri apakah dari pikiran kita atau dari dimensi lain yang membuat kita memikirkan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak ada? Bagaimana, Bang? Ya, kekosongan dalam kenyataan itu tidak ada. Kekosongan memang lahir dari pikiran. Apa yang bisa dilakukan oleh pikiran hanya menciptakan konsep-konsep. Pikiran hanya mencoba merangkum informasi atau data-data yang ditangkap dari kelima inderanya. Dan kemudian pikiran mencoba untuk merangkumnya dalam bentuk konseptual, dalam bentuk deskripsi. Jadi apapun yang diungkapkan oleh manusia lewat mulutnya, yang keluar dari pikirannya itu tetap konsep. Tinggal tergantung konsep itu ada atau tidak di dalam kenyataannya. Jika konsep itu tidak ada di dalam kenyataannya, berarti konsep itu sama sekali hanya dogma kosong atau hanya sekedar dogma, tidak ada kenyataannya. Ya. Apakah kekosongan itu berasal dari ketakutan pemikiran kita saja, Bang? Konsep bisa datang dari apa saja. Dari keinginan, dari ketakutan, dari apa saja. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita alami. Karena tugas pikiran tuh hanya menciptakan konsep. Tugas pikiran hanya mencoba untuk mendeskripsikan, mencoba untuk mendefinisikan, mencoba untuk menjelaskan. Semua yang bisa dijelaskan oleh pikiran itu konsep. Semua yang rumit dalam kehidupan ini, pikiran mampu menjelaskannya. Dan semua kerumitan itu lahir dari pikiran. Karena dalam kenyataan itu tidak ada kerumitan. Dalam kenyataan itu tidak ada yang rumit. Yang disebut kenyataan itu sederhana. Yang disebut kenyataan itu biasa saja. Berarti kekosongan itu hadir dari berbagai macam unsur dalam pemikiran kita gitu ya, Bang ya. Kekosongan nggak bisa disebut hadir. Kekosongan itu
menjadi terpikir. Nah, gitu. Yang penting kekosongan itu menjadi terpikir. Kekosongan tidak pernah hadir. Karena dia Terus tidak ada. manifestasi kekosongan dalam kehidupan kenyataan itu seperti apa, Bang? Ya seperti yang saya bilang bahwa kekosongan itu tidak ada. Maka tidak ada manifestasinya. Berarti tidak mempunyai ruang dan waktu ya, Bang? Tidak memiliki substansi. Baik, oke Bang. Paham. Tidak memiliki substansi. Contohnya gini ya, seperti gelap. Seperti gelap itu sendiri. Gelap itu sebetulnya ada atau tidak? Ah, ini contohnya ya. Gelap itu ada atau tidak? Tidak ada, Bang. Gelap itu tidak ada. Ya, contohnya gini, ini terang sekarang ya. Apabila lampu ini kita matikan, maka menjadi gelap. Kemudian kalau lampu ini kita nyalakan lagi, dia menjadi terang. Nah, gelapnya kemana? Apakah gelapnya itu melarikan diri, bersembunyi? Dan ternyata gelap itu tidak ada memang, nggak bisa dicari. Kalau kita kehilangan uang, bisa kita cari. Kalau kita kehilangan kucing, bisa kita cari. Tapi kalau gelap itu menghilang, tidak bisa kita cari. Itu satu pertanda bahwa gelap itu tidak ada. Gelap itu bukan substansi. Sama seperti kosong, itu bukan substansi. Dia hanya konsep. Sama halnya hitam itu ada karena ada putih gitu ya, Bang ya. Nah, kalau kita bicara tentang warna, maka dia menjadi ada sebagai warna, bukan sebagai kenyataan. Ya, iya Bang, ya Bang. Bukan Siap. sebagai kenyataan. Kalau kita bicara tentang hitam putih, itu kita bicara tentang dualitas, tentang penilaian. Dalam kenyataan tidak ada dualitas. Berarti Siang itu malam, hanya cara pandang keterbatasan cara pandang manusia saja ya Bang yang membuat kita menyebut hitam dan putih saja gitu Bang. Terjadinya dualitas itu karena adanya kepentingan. Terjadinya hitam, putih, musibah, berkah, menjadi berkah atau musibah. Ini kan dualitas, baik, buruk, tinggi, rendah, salah, benar. Nah, ini semua namanya nilai-nilai dualitas. Nilai-nilai dualitas dalam kenyataan tidak ada. Nilai-nilai itu menjadi ada karena ada kepentingan. Nah, semua kepentingan itu merupakan turunan dari pikiran. Hujan menjadi berkah kalau kita punya kepentingan. Dan hujan bisa menjadi musibah kalau kepentingan kita terganggu. Ya. Iya Bang. Ya. Jadi kalau kehidupan ini ingin bebas dari dualitas, maka hiduplah tanpa kepentingan apa-apa. Bisakah manusia hidup tanpa kepentingan Bang di dunia? Tunggu pada sesi selanjutnya, di mana Hyang akan mengupas tuntas tentang ajaran kekosongan yang mencurigakan. Dari mana kekeliruan ini terjadi dan bersumber?